Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim minnan Lutfi wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman wa qaddara dinana ala sa'il adyan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan muhassilatan lil kufran mungkidatan sawahibaha minan niran muwasilatan ila sunnatinan. Fa yaqulu Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza atana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma arin haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-shalihin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita tidak lupa senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih menitipkan iman Islam sehat, kuat, tidak kekurangan satu apapun. Yang kita akan manfaatkan apa yang Allah kasih untuk kita ini untuk belajar memahami agamanya, untuk belajar memahami kitab sucinya, untuk belajar memahami siapa lagi? Memahami Rasul utusannya. Dan pada kali yang kesekian ini di majelis Jumat yang hari ini kita berada di majelis adab, kita akan melanjutkan waktu yang sangat mahal ini karena tidak ada lagi yang akan kembali, karena tidak ada lagi yang akan kembali setelah kita melewati masa ini, setelah kita melewati waktu ini, maka kita manfaatkan karena mahalnya yang telah Allah berikan itu dengan kita memahami kitab sucinya, yaitu melalui pemaparan, penyampaian, pendalaman yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab yang sangat mulia, kitab yang sangat mahal, yaitu At-Tibyan bi Adabi Hamalatil Quran. Bapak rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja, kemarin kita membahas pada kalau di kitab PDF yang saya miliki ini, jadi ada di alinea yang kedua, yaitu alinea yang berbunyi atau paragraf yang berbunyi Ahmadu ala dzalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa khususan ala ni'matil iman. Ini sudah kita bahas. Wa as'alul minnata alayya wa ala jami'i ahbabi wa ala sa'iril muslimina bil ridwan. Kemarin pada paragraf ini kita menjelaskan tentang permohonan doa seorang ulama besar Al-Imam An-Nawawi, yaitu doa yang disertai dengan adab
disertai dengan etika, setidaknya di dalam berdoa yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi ini, setidaknya ada beberapa. Yang pertama, berdoa itu adalah yang pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk orang-orang yang dicintai, orang yang paling dekat, yang ketiga berdoa itu juga untuk semua kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, di dalam doa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ini pun ada lintasan adab yang diajarkan oleh beliau kepada kita pada kata birridwan. Jadi Imam Nawawi berdoa kepada Allah agar diberikan karunia untuk orang-orang yang aku cintai dan untuk kaum muslimin berupa ar-ridwan. Nah, karunia yang diminta oleh Imam Nawawi ini untuk orang-orang yang beliau cintai, untuk dirinya, untuk orang-orang yang dicintai dan untuk seluruh kaum muslimin adalah ar-ridwan. Ar-ridwan itu apa? Kalau secara bahasa atau artinya adalah ridho. Ar-ridwan itu. Ar-ridwan itu artinya ridho. Nah, ridho juga bahasa Arab. Lalu apa bedanya ridwan sama ridho? Ridwan itu mungkin orang Jakarta, kan ada namanya ridwan. Ridho itu orang Kalimantan misalnya. Ada juga namanya ridwan. Adanya nama juga ridho ya. Apa bedanya ridwan sama ridho? Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, di sini menjadi tanda kehebatan ilmunya Imam Nawawi. Ya, kenapa beliau tidak menggunakan kata birridho? Ya, as'alul minnata ala sa'iril muslimina birridho. Kenapa enggak menggunakan birridho? Kenapa menggunakan birridwan? Kalau persamaan ridho dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia apa selain kata ridho? Nah, tidak ada ya. Ridho itu kalau dalam bahasa Indonesia rela. Ridho sama rela apa bedanya? Baik, ridwan sama ridho ini jelas amat sangat beda. Ridwan ini adalah satu ungkapan yang menunjukkan tentang kebesaran, keistimewaan dan keagungan. Para ulama mengatakan, tentunya ulama bahasa ya, dan ulama Quran, bahwa walam yusta'mal fil Quran kalimat ridwan ila ridho minallah. Di dalam Al-Quran itu tidak pernah digunakan kata ridwan kecuali untuk ridho Allah. Kecuali untuk jadi kata ridwan itu adalah artinya ridho. Tapi ridhonya siapa? Ridho hanya Allah. Tapi kalau kata ridho sendiri dalam Al-Quran biasa digunakan untuk Allah dan untuk makhluk.
kata ridho itu. Ridho Allah fi ridho walidain. Nah itu. Ridho Allah berada di bawah ridhonya orang tua. Ridho, kata ridho itu bisa dipakai untuk Allah dan untuk selain Allah. Tapi kalau kata ridwan ini tidak dipakai di dalam Al-Quran kecuali ridhonya Allah saja. Kecuali ridhonya Allah saja. Itu bedanya antara ridho sama ridwan. Yang kedua, bedanya ridho sama ridwan adalah ridwan ini a'dham wa akbar ar-ridho, yaitu ridho yang paling agung dan ridho yang paling besar. Jadi keriduan yang paling besar, keriduan yang paling agung itu ar-ridwan. Ar-ridwan. Kalau ridho begitu saja, nah itu keriduan yang tidak juga kecil ya. Ya keriduan yang apa istilahnya bahasa Indonesia? Ya keriduan yang di bawah kata ar-ridwan begitu aja ya. Nah, namun kata ar-ridwan ini keriduan yang sangat amat besar. Apa alasannya? Karena kata ar-ridwan ini adalah keridhaan yang akan diberikan nanti di akhirat. Ar-ridwan fil akhirah, ini yang ketiga. Perbedaan kata ar-ridwan dengan kata ar-ridho. Kata ar-ridwan adalah keridhaan Allah yang akan diberikan kepada hambanya nanti di akhirat. Makanya kenapa kata ar-ridwan ini lebih besar, lebih agung dan lebih agung, karena apa yang ada di akhirat, apa yang Allah akan berikan nanti di akhirat itu lebih banyak, lebih besar, lebih fantastis daripada keridhaan Allah di dunia, daripada Allah memberikan kepada manusia saat di dunia. Pemberian Allah kepada hambanya, pemberian Allah kepada hamba-hambanya dengan sebab keridhoannya itu jauh lebih besar di akhirat daripada di dunia. Bahkan kata ar-ridwan ini lebih tinggi daripada surga. Ar-ridwanu a'la minal jannah. Kedudukan ridwan, kedudukan ridho Allah di akhirat itu lebih tinggi daripada surga. Jadi surga yang begitu fantastis itu, surga yang begitu hebat, surga yang begitu luar biasa itu ternyata ada yang menandingi nanti di akhirat, yaitu keridhaan Allah. Ini perbedaan kata ar-ridho dengan ar-ridwan. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, Al-Imam An-Nawawi menggunakan kata ridwan di sini, tolong diperhatikan ya. Ini saya akan mengungkapkan fakta-fakta unik, mengungkapkan fakta-fakta istimewa pada diri seorang ulama yang bernama Al-Imam An-Nawawi dan kitabnya yang bernama At-Tibyan fi Adabi Amal Quran. Baik, Al-Imam An-Nawawi menggunakan kata ridwan di sini
Dan bukan dengan kata ridho. Ini menunjukkan yang pertama, beliau menggunakan kata yang tepat. Beliau menggunakan kata yang tepat sebagai ungkapan dalam doanya. Itu yang pertama. Beliau menggunakan kata yang tepat sebagai ungkapan dalam doanya. Jadi yang beliau minta bukan ridho. Ya Allah, aku minta ridhomu, bukan. Tapi yang Allah minta itu adalah ar-ridwan. Yang atau Allah, Imam Nawawi itu meminta bukan ridho yang biasa, tapi ridho yang luar biasa, gitu ya. Ridho yang paling besar. Ridho yang hanya Allah saja yang bisa ngasih. Keridhoan yang hanya Allah saja yang mampu memberikannya. Mengapa? Karena saking hebatnya, saking mahalnya, saking besarnya, dan saking banyaknya. Oleh karena itu, saat berdoa, teman-teman, kita diajari Imam Nawawi ini. Ini fakta-fakta salah satunya yang unik pada Imam Nawawi. Oleh karena itu, saat berdoa, salah satu yang perlu kita siapkan ketika berdoa ya, supaya diijabahi, supaya kita kelihatan keren lah di hadapan Allah. Ketika kita berdoa itu, yang perlu kita siapkan, yang perlu kita perhatikan adalah apa? Menggunakan pilihan kata dan bahasa yang tepat atau tidak asal ceplos. Berdoa itu tidak asal ceplos, ceplos-ceplos itu enggak. Tapi pilih kata-kata, pilih kalimat yang tepat saat berdoa itu. Dan tidak ada pilihan yang paling tepat saat berdoa kecuali menggunakan kata-kata yang dipilih oleh siapa? Iya, oleh Al-Quran dan hadis, oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kalimat-kalimat yang paling besar atau kalimat untuk berdoa itu yang pertama gunakan Quran. Kan banyak tuh Al-Quran menjelaskan tentang doa-doa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu surat apa? Al-Baqarah. Rabbana atmim lana nurana. Surat apa? Surat At-Tahrim. Apalagi? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Surat apa? Ali Imran. Al-Quran itu, karena kata-kata dalam Al-Quran itu jauh lebih tepat sebelum kita menggunakan kata-kata sendiri. Ya Allah, aku minta uang, gitu. Ya Allah, aku minta sendal. Boleh menggunakan kata sendiri. Tapi urutannya gunakan dulu kalimat yang digunakan Allah dalam Quran. Dan inilah bagian daripada adab dalam berdoa ya. Bagian daripada adab dalam berdoa itu yang diajarkan oleh ulama, yaitu apa? Memilih kata, memilih ungkapan, memilih kalimat yang tepat. Ini ada dalam berdoa. Ada dalam berdoa itu pilih kata, pilih ungkapan, pilih kalimat yang tepat. Jadi tidak ngasal, ya, tidak ceplos. Jadi memang berdoa kepada Allah, berdoa itu kan kita lagi ngobrol sama Allah kan. Nah, kita ngobrol sama presiden aja kita pilih-pilih kata kan. Ya, nanti kalau ada undangan kepada siapa gitu, misalnya pengemis di Indonesia diundang ke istana raja, ke istana presiden, itu pasti akan di-briefing dulu, oleh ajudan presiden kan. Di-briefing untuk apa? Memilih kata, memilih diksi, itu dipilih. Nanti kalau salah nyebut akan ada nih peringatan dari ajudan presiden. Nah, gitu. Akan dipilih, akan diperingati. Nah, kepada presiden aja yang dia hanya manusia biasa, itu pun harus pilihan kata yang kita lakukan, ya, harus dipilih kata-kata yang kita sampaikan.
apalagi kepada tidak kepada Allah. Inilah mungkin kenapa doa kita dari dijawab itu, karena mungkin doa kita ngasal gitu, atau enggak dipilih terlebih dahulu. Oleh karena itu kita mesti belajar bahasa kalau berbicara masalah ketepatan bahasa. Ya. Karena kita dalam berdoa itu menggunakan bahasa ya. Ya, kita dalam berdoa menggunakan bahasa apa? Bahasa isyarat. Bahasa Indonesia kita menggunakan bahasa apa? Intinya ketika kita berdoa itu kita menggunakan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa apa? Maka karena kita dalam berdoa itu diajari oleh ulama agar memilih kata bahasa yang tepat, maka kita harus belajar bahasa, terutama belajar bahasa yang benar, terutama belajar bahasa yang bagus, terutama belajar bahasa yang tepat. Nih teman-teman, atau saya sampaikan kepada Haikal sama Dikrian yang masih kecil. Dia kalau bicara itu jangan asal, ya. Kalau bicara sama teman-teman, kalau ngobrol, kalau itu ya jangan mengeluarkan kata-kata yang sembarangan. Nanti diajari lah sama mas-masnya. Kalau bicara itu yang bagus seperti apa, bicara sama guru gimana, bicara sama orang yang lebih tua gimana, itu diajari sama antumnya, sama mas-masnya kalau diajari, supaya mereka ini nanti ketika berdoa pun belajar gitu. Maka kalau begitu bahasa menjadi mahal. Bahasa itu menjadi mahal kalau begitu. Mengapa? Karena bahasa inilah yang menjadi sarana untuk terkabulnya doa. Jadi bahasa itu menjadi mahal kalau begitu. Karena kita menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan Allah, menggunakan bahasa untuk berdoa, maka kalau begitu yang namanya bahasa itu menjadi mahal, terutama bahasa-bahasa pilihan, terutama bahasa-bahasa bahasa-bahasa tinggi, bahasa-bahasa kiasan itu mahal nanti. Nah, kalau kita melihat Al-Quran, maka kita akan semakin yakin betapa bahasa itu mahal. Al-Quran memasukkan kata bahasa dengan berbagai redaksi. Al-Quran memasukkan kata bahasa di dalam kitab suci Al-Quran ini dengan berbagai redaksi. Kadang Al-Quran mengungkapkan kata bahasa dengan istilah lisan. Itu yang pertama, lisan. Bilisanin Arabiyyin mungkin. Kata lisan itu artinya bahasa. Yang kedua, terkadang Al-Quran menggunakan kata al-sinah. Al-sinah. Yang ketiga, terkadang Al-Quran menggunakan kata mantiqot toir. Mantik itu bahasa. Mantiqot toir artinya bahasa burung. Kata mantik, kenapa enggak menggunakan kata lisan? Lisanut toir. Nanti disebutkan di dalam surah An-Naml itu. Mantiqot toiri wa utina min kulli. Nah itu surah An-Naml sekitar juz 20-an kalau tidak salah.
Allah menggunakan kata mantik. Jadi ada 3 setidaknya. 1 kata lisan, 2 kata alsinah, 3 kata mantik yang artinya adalah bahasa. Kalau kata Arabi atau Arabiyun itu bahasa juga, tapi lebih kepada Arab. Arabiyun bahasa Arab. Juga kadang Allah menggunakan kata Ajami. Ajami itu bahasa, tapi lebih kepada bahasa non Arab. Ya, bahasa bukan Arab. Jadi kalau bahasa Arab Al-Quran langsung menggunakan istilah Arabi, Arabiyun mubin, bahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab atau bahasa non Arab, Allah menggunakan kata Ajami, bahasa Ajam. Nah, gitu. Bahasa Ajam itu apa ya? Bahasa bukan Arab. Bahasa Inggris, bahasa Persia waktu itu ya, bahasa Romawi. Romawi itu bahasanya apa? Bahasa Latin ya. Ya bahasa selain bahasa Arab itu artinya Ajami. Jadi kata bahasa itu menjadi mahal. Ya, menjadi mahal. Lalu karena kita harus belajar bahasa, maka bagaimana cara kita belajar bahasa? Caranya gimana? Cara kita belajar bahasa, cara kita bisa memiliki kemampuan berbahasa yang tinggi. Caranya gimana belajarnya? Yang pertama sering membaca, yang kedua sering bicara. Gitu. Kalau kita ingin memiliki kemampuan bahasa yang baik, memiliki kemampuan bahasa yang tinggi, harus mampu sering membaca. Itu caranya. Sering membaca, baca. Yang kedua, apalagi tadi berbicara. Karena orang yang gagap sulit akan mengungkapkan bahasanya. Karena orang yang tidak rajin berbicara, maka dia akan kesulitan mengungkapkan bahasa. Jadi khawatirnya teman-teman, ketika antum nanti menikah, itu ketika momentum paling sakral yaitu ijab kabul, gitu. Kalau antum nggak bisa bicara, lah kan nanti mau nggak mau antum harus bicara kan di semua tamu undangan gitu. Itu kalau gagap aja gitu ya, ulangi, nah gitu ya. Nggak lancar ulangi. Gak lancar lagi, itu antum sering lihat kayak gitu. Makanya yuk, rajin bicara agar tidak diulang-ulang nanti pas akad nikah. Mau? Nanti kalau pas akad nikah, asyik ulangi. Iyalah, lihat gagal terus bicaranya. Apalagi kalau pakai bahasa Arab. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha gitu. Bimahrin kada wa kada. Saya sendiri itu ketika mau makan itu kan jarak tempuh dari rumah ke tempat akad nikah itu jarak tempuhnya kurang lebih 3 jam. Itu dari pas mulai 3 jam itu saya latihan aja di mobil itu. Saya kan pakai 2 bahasa. Saya pakai bahasa Indonesia dan pakai bahasa Arab. Tuh, latihan itu dari mulai naik mobil nikah. Takut lupa masalahnya dan takut gagal juga. Nah masalahnya di depan banyak orang kok, ya kan? Iya. Jadi gitu. Makanya teman-teman saya terus menekankan antum untuk bicara supaya enggak gagap nanti ketika akad nikah. Ya. Misalnya apa ya? Aku terima, masa kayak gitu nanti akadnya lucu, gagap kayak gitu.
Jangan sampai ya. Yuk latihan, ya, latihan bicara, latihan berbicara gitu. Supaya dalam momentum yang paling mahal seumur hidup, aku gak akan ikut. Akad itu paling seumur hidup paling tepat kan? Karena kita nikah cuma dibolehkan 4 kali kan? Nikah pertama dengan istri pertama, nikah kedua itu pun kalau antum nikahnya mau istri 4, ya terserah. Berarti kalau antum nikahnya cuma 1 kali, berarti kan akadnya cuma sekali. Gitu. Ya, belajar bahasa yang benar ya. Belajar bahasa yang benar. Nah, salah satunya untuk bisa berbicara dengan lancar itu rajin menghafal. Menghafal itu kan antum latihan ya membaca, kemudian mengaktifkan memori di sini. Memori antum yang sudah lama terkotori karena tidak menghafal Quran, lebih banyak nonton TV dan segala hal yang berbau-bau kemaksiatan. Ya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, kembali, kalau bahasa itu mahal, maka Al-Imam Nawawi itu adalah manusia mahal. Mengapa? Karena dengan kemampuan bahasanya itu telah memilih untuk kita kata yang paling tepat dalam mendukung terkabulnya ibadah. Dalam mendukung terkabulnya ibadah dan doa. Bagi seorang muslim, kita kan diajari berbahasa dalam berdoa itu salah satunya selain oleh Quran, selain oleh Sunnah Nabawiyah, selain oleh hadis Nabi, juga oleh ulama. Lihat ustaz-ustaz itu memiliki begitu fasih ketika berdoa, ya. Ketika berdoa akad nikah, ketika berdoa walimah, ketika berdoa apalagi misalnya ketika berdoa ya dengan berbagai momentum, berbagai acara besar itu kan pasti ada yang berdoa. Pak Guru silakan wakilkan kami untuk berdoa berjamaah. Ya, fasihnya dalam berdoa. Kenapa? Ya karena beliau sudah diajari oleh ulamanya, oleh gurunya, oleh syekhnya. Nah, maka orang yang memiliki kemampuan bahasa yang tinggi, orang yang memiliki kemampuan bahasa itu adalah orang yang mahal. Orang yang mahal. Meskipun dia orang kafir. Orang kafir pun kalau dia belajar bahasa tingkat tinggi, maka dia akan menjadi orang mahal. Itu yang pertama ya. Melihat dari kata Ar-Ridwan. Yang kedua, dari kata Ar-Ridwan ini menunjukkan bahwa bukunya Imam Nawawi, salah satunya yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini pun juga menunjukkan buku yang mahal. Mengapa? Karena bahasa yang digunakan di dalam buku At-Tibyan ini adalah bahasa terbaik, yaitu memakai atau menggunakan kata yang dipakai dalam Al-Quran. Ya, kalimat siapa? Buku mana yang kehebatannya bisa menandingi Al-Quran? Gak ada. Kalimat siapa? Buku mana yang kehebatannya menandingi Al-Quran? Ya. Bukan hanya terkait dengan kata Ar-Ridwan, yang mana yang hari ini sedang kita bahas.
Namun semua bahasa yang sudah dan akan dibahas dalam buku ini menunjukkan akan mahalnya buku At-Tibyan. Akan mahalnya buku At-Tibyan. Sebenarnya tadi karena dalam buku At-Tibyan, di dalam kitab At-Tibyan itu kata-katanya, kalimatnya menggunakan kata Al-Quran. Ar-Ridwan, kata Ar-Ridwan ini digunakan dalam Al-Quran. Ya, digunakan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Misalnya kata Ar-Ridwan ya. Ar-Ridwan ini memang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tidak ada bedanya dengan kata ridho. Menjadi tidak ada bedanya dengan kata ridho. Tapi kata Ridwan ini dengan ridho sangat berbeda. Yang dimana kata Ridwan adalah bentuk keridhoan yang paling agung tadi. Bentuk keridhoan yang paling banyak, bentuk keridhoan yang paling besar. Yang Allah pernah mengatakan dalam Al-Quran, wa ridwanum minallahi akbar. Wa ridwanum minallahi akbar. Setidaknya kalau di searching di dalam Al-Quran itu, kalau dibaca ya, kata Ar-Ridwan itu hampir ada 18 kali disebut. Hampir ada 18 kali. Nah, jadi itu yang membuat buku At-Tibyan ini menjadi mahal. Mengapa? Karena dalam buku itu kata-kata dan kalimatnya banyak menggunakan kata dalam Al-Quran, menggunakan kalimat di dalam Al-Quran. Contoh yang paling jelas, misalnya kalau kita ingin lebih menguatkan lagi kepahaman kita, gini misalnya, mana yang paling mahal, kata dahar atau kata madan? Dahar dalam bahasa Jawa selain dahar untuk makan tuh enggak kok. Mangan. Mahal mana dahar dengan mangan? Dahar. Kenapa? Lebih halus. Biasanya orang yang menggunakan kata dahar itu siapa? Orang tua. Orang-orang terhormat kan? Ya. Apalagi misalnya yang memiliki kata dalam bahasa, kalau di bahasa Melayu ada nggak perbedaan kayak gitu antara yang bahasa yang tinggi atau bahasa yang halus dengan bahasa yang kasar atau bahasa yang rendah itu di Melayu ada atau di Palembang? Nggak ada. Bahasa kasar, bahasa halus itu nggak ada. Mungkin. Bisa disebutkan nggak salah satu contohnya? Apa? Kalau makan jadi makan itu umum. Umum. Ya, kalau maju itu kasar. Maju? Ya. Kasar. Ya. Kalau untuk yang halusnya nggak ada. Makan aja. Sebenarnya ada. Ngerti? Ya memang. Itu biasanya orang biasanya orang tua ke yang umur yang lebih muda. Tapi kalau maju itu kasar. Kasar. Ayo maju. Ya. Ada lagi? Tidur apa tidur?
tidur. Itu nggak ada ya. Kalau bahasa Ambon asli atau Selandia ada nggak yang kayak gitu bahasa Ambon yang kasar sama yang halus? Sama. Kalau bahasa Ambon sih kalau bahasa itu bahasa Kalau yang lain? kalau bahasa daerah Hah? kalau daerah bahasa daerah. Kalau daerahnya nggak ada lagi. Kalau bahasa Ambon kan cuma gitu aja. Kalau makan bahasa Ambonnya makan apa? Ya makan kalau nggak tahu sih kalau misalnya yang Ambon asli gitu kan ya juga. Kalau yang biasa nggak tahu itu makan. Ada Antoni harus diajari bahasa daerahnya sendiri. Kalau bahasa kami sendiri sih ada terus. Ada kan? Bahasa kami Pasti ada lah. Masalahnya tuh nggak belajar sih, nggak belajar. Ya kalau di bahasa Sunda misalnya, kalau bahasa Sunda itu ya untuk makan itu, kalau di Sunda itu dahar itu kasar. Kalau lembutnya itu neda. Nah, ada neda. Ada makan tapi untuk binatang. Madog namanya. kalau sini batok. Badog. Iya. Lolodog. Nah, kayak gitu lah. Kasar. Ya, belajar bahasa supaya pinter. Supaya nanti berdoa kepada Allah itu menggunakan bahasa daerah pun juga dengan bahasa yang lembut itu. Gitu. Bahasa itu mahal. Kita lihat. Di kita saja strata kedudukan yang paling tinggi itu kan kedudukan mereka yang hidupnya sehari-hari di keraton. Misalnya kalau di Jawa ya. Mengapa? Karena mereka ini salah satunya adalah kelompok yang sehari-hari berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa apa namanya? Bahasa Jawa Kromo. Bahasa Jawa tinggi itu. Coba aja dan kalau mau sekali-kali datang ke Keraton Yogyakarta itu. Belum tentu ini teman-teman yang dari Banyumas ngerti bahasa Kromonya orang Jogja. Padahal sama-sama orang Jawa. Belum tentu. Nah, karena yang digunakan sehari-hari itu salah satunya adalah bahasa tinggi. Makanya mereka ini disebut juga sebagai bangsawan kan, atau berdarah biru. Nah, gitu. Orang-orang keraton ini disebut juga dengan ningrat. Ningrat itu berdarah biru, artinya mulia. Ningrat itu bahasa Jawa, artinya mulia, bangsawan, memiliki derajat yang tinggi. Itu ningrat. Sebabnya tadi karena mereka sehari-hari mereka menggunakan kata bahasa yang tinggi, bahasa yang halus, yang tidak akan digunakan oleh bahasa atau rakyat pada umumnya. Maka teman-teman kalau begitu, ini sama juga dengan Quran. Tadi itu bahasa mana yang bisa menandingi Quran? Gak ada. Tinggian mana bahasa keraton dengan bahasa Quran? Gak ada. Maka orang-orang yang sedang belajar Quran, orang-orang yang sedang belajar Quran itu membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, berarti dia sedang belajar untuk menjadi manusia terhormat, untuk menjadi manusia ningrat, untuk menjadi orang ningrat, untuk menjadi manusia bangsawan, untuk menjadi orang yang mulia gitu.
ketika dia belajar Quran, ketika dia belajar membaca, menghafal Al-Quran. Atau ketika kita menghafal Al-Quran, maka secara tidak langsung kita ini menghafal kosakata atau bahasa yang mahal, menghafal bahasa yang canggih atau bahasa yang mulia, ningrat. Ketika kita menghafalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Itu kan bahasa-bahasa canggih, enggak semua atau bahasa-bahasa Quran itu enggak digunakan oleh orang Arab sekalipun di bahasa keseharian mereka. Apalagi hari ini, sekarang hari ini bahasa Arab udah hancur. Bahasa Arabnya orang Arab Saudi dengan bahasa Arabnya orang Aljazair itu belum tentu enggak saling paham. Bahasa Arabnya orang Saudi dengan bahasa Arabnya orang Yaman atau dengan bahasa Arabnya orang Mesir itu enggak saling paham. Atau dengan bahasa Arabnya orang Palestina, sama itu. Loh, kenapa? Padahal yang digunakan sehari-hari oleh mereka bahasa Arab. Iya, karena mereka sudah tidak lagi menggunakan bahasa asli mereka. Makanya Al-Quran itu adalah cara Allah untuk menyatukan orang Arab. Salah satunya Al-Quran turun itu untuk menyatukan bangsa Arab. Bangsa Arab itu menjadi terpecah belah itu karena apa? Di antaranya bahasa-bahasa mereka menjadi berbeda. Bahasa Arabnya orang Arab Saudi, tadi itu bahasa Arabnya orang Aljazair, bahasa Arabnya orang Mesir itu beda. Hari ini disebut dengan bahasa Arab Ammiyah gitu. Hari ini sudah dibagi dua, ada bahasa Arab Fusha, ada bahasa Arab Ammiyah. Bahasa Arabnya Fusha itu misalnya na'am. Kalau bahasa Arabnya iya, tapi menggunakan bahasa Arab yang tidak Fusha atau bahasa Arab yang pasaran gitu. Misalnya aywa. Terus bahasa Arab Ammiyah apa lagi? Biasanya orang-orang TKI itu mereka paling hafal bahasa Arabnya bahasa Arab Ammiyah. Oke, Pak. Itu pembahasan tentang Al-Quran. Ya, bahwa Al-Quran adalah bahasa paling tinggi dan ini digunakan dalam metode penulisan para ulama agar kemuliaan buku-buku mereka, agar keberkahan buku-buku mereka ngikut kepada Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran ini adalah kitab suci yang diberkahi, maka kalau kita membuat buku ingin berkah juga, ngikut Al-Quran. Bahasa yang digunakan adalah harusnya bahasa Quran. Ya. Kita sudah sampaikan dari awal tuh, dari pembukaan itu, Alhamdulillahil karimil mannan dzul wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman, terus sampai ke bawah itu banyak sekali kalimat-kalimat Imam Nawawi yang beliau gunakan di dalam aktivitas itu menggunakan kalimat Quran. Ya, itu keistimewaan kata ar-ridwan yang artinya adalah ridho. Lalu ridho itu apa sih? Ridho itu apa? Maka kita akan bahas sekilas tentang ridho. Ar-ridwan ma'khudatun minar ridho. Ridwan itu diambil dari kata ridho. Ar-ridho huwa masdarul fi'li. Jadi
Ar-ridho ini bentuk ketiga dari bahasa Arab, yang pertamanya adalah rodiya yardo ridhoan, rodiya yardo ridho. Jadi masdar itu bentuk ketiga. Ridho itu apa? Ar-ridho maknanya adalah al-qabul wal muwafaqah. Artinya menerima dan setuju. Saya baca cepat ya. Nanti kita akan lambatkan di kesimpulan-kesimpulannya. Kemudian ridho juga bermakna al-ikhtiyar wal intiqa, yaitu memilih dan menyeleksi. Ini tentunya saya ambil dari kamus-kamus bahasa Arab dan juga beberapa tafsir. Yang ketiga, ridho itu adalah qasdul fi'li duna an yukhalitahu ikrahun, menyengaja melakukan kegiatan tanpa disertai paksaan. Yang keempat, sururul qalbi wa thayyibun nafsi. Ridho adalah senangnya hati, tentramnya jiwa. Wa khilafuhu as-sukhtu wal karahiyah. Berlawanan dengan kemarahan, as-sukhtu itu marah, al-karahiyah itu benci, kebencian dan kemarahan. Kalau orang ridho maka tidak mungkin marah dan tidak akan mungkin benci. Dia akan senang hati, tentram jiwa. Berikutnya Al-Jurjani mengatakan ar-ridho huwa sururul qalbi bimarril qada. Ridho adalah kegembiraan hati yang gembira menerima pahit getirnya keputusan Allah. Walaupun pahit ketentuan Allah, tapi hati gembira dan surur, gembira. Itu ridho namanya. Berikutnya, ar-ridho sukunul qalbi tahta majariyal ahkam. Ridho adalah ketenangan hati yang tenang saat menjalankan hukum-hukum atau aturan. Ada hukum, ada aturan, lalu dijalankan dengan senang hati, maka itu namanya ridho. Berikutnya, Ibnul Arabi mengatakan ar-ridho huwa ta'allaqul iradah bit-thawab. Ridho adalah sebuah kehendak dalam balasan kebaikan. Orang yang ridho pasti akan memberikan balasan kebaikan. Tapi sebaliknya as-sukhtu, yaitu tidak ridho, as-sukhtu artinya kebencian, huwa al-iradatu bil-iqab. Kebencian itu adalah sebuah kehendak dalam pemberian hukuman. Orang yang benci pasti ada yang menghukumnya, pasti ada yang ingin menghukum, al-iqab. Yang berikutnya, al-qana'atu bisyai'i wa iktifa bihi falam yatlubu minhu falam yatlubu ma'ahu ghairahu. Ridho adalah merasa cukup dan puas dengan sesuatu, merasa cukup dan puas dengan segala sesuatu. Kalau antum ingin nulis nanti tinggal tonton aja di sini ya. Serta tidak menginginkan selainnya. Sudah, saya tidak mau lagi dengan yang lain karena saya sudah ridho dengan ini. Karena saya sudah puas dengan ini. Saya sudah cukup dengan ini. Saya tidak perlu yang lain. Nah, itu namanya ridho. Pengertian ridho yang lain.
Ridho al-abdi anillah yakni an la riha ma yajri bihi qada'u. Ridhonya seorang hamba, jadi kalau seorang hamba itu ridho, maka dia tidak akan mengeluh, maka dia tidak akan membenci apa yang ditentukan Allah. Tidak akan membenci, tidak akan mengeluh. Itu kalau tanda ridhonya hamba. Kalau tanda ridhonya Allah kepada hamba, tanda ridhonya Allah apa? Waridallah anil abdi an yarahu mu'tamiran bi amrihi muntahiyan an nahyihi an nahyihi. Tanda ridhonya Allah kepada hamba adalah jika seorang hamba itu tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau seorang hamba itu tetap dalam perintah-perintah Allah dan tetap menjauhi larangan-larangan Allah, itu menunjukkan Allah ridho kepada hamba itu. Allah telah ridho kepada hamba tersebut. Baik, kita ringkas, kita simpulkan. Maka kesimpulannya begini teman-teman. Dari tadi ada berapa pengertian ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 setidaknya yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya ulama bahasa dan ulama tafsir ketika menjelaskan tentang kata ridho. Maka kalau kita simpulkan, ridho itu ya istilah-istilah yang harus ada pada orang yang ridho, istilah-istilah yang harus ada pada orang yang ridho. Nah, maka mari kita pahami kaidah-kaidah ini. Kita sudah ridho atau belum? Maka kita pahami kaidah-kaidah yang tadi disebutkan oleh ulama. Yang pertama, menerima, menyetujui, atau manut, atau sepakat. Itu yang pertama. Jadi orang yang ridho itu harus menerima, harus menyetujui, manut. Jadi kalau kita misalnya, Pak, saya terima ini Pak, saya terima Pak, saya setuju Pak, saya sepakat Pak, itu artinya saya ridho. Nah, gitu, itu artinya saya meridhoi. Maka kalau tidak ada rasa menerima, kalau tidak ada rasa menerima, kalau tidak ada ketidaksetujuan, kalau ada ketidaksetujuan, maka itu bukan orang yang ridho. Ya, bukan orang yang ridho. Termasuk ketika ada ketidaksepakatan, nggak sepakat, itu artinya dia tidak ridho. Jadi orang ridho itu orang yang menerima, atau kalau tadi bahasa Arabnya al-qabul, menerima. Dia orang yang ridho. Orang yang ridho itu orang yang menerima atau orang yang manut. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah, mari kita lihat. Kita menerima nggak pahit getirnya menghafal Quran? Aduh, ngapalin Quran sulit. Antum terima nggak pahitnya menghafal? Terima. Saya terima walaupun pahit, walaupun sulit, walaupun berat. Berarti antum telah ridho dengan aktivitas menghafal Quran. Ridho. Saya ridho dengan menghafal Quran. Buktinya apa? Saya terima apapun ujiannya, saya terima apapun rasa beratnya. Walaupun sulit menghafal Quran, walaupun berat menghafal Quran, tapi saya ridho, nah maka saya terima. Nah itu orang yang ridho, menerima, ada rasa menerima. Orang yang ridho pun diantaranya, kalau kita
karena kita hari ini sedang dan selalu berbicara tentang pendidikan, maka lihat konsep pendidikan apa yang hari ini kita terima, karena makna salah satu daripada itu adalah menerima. Konsep pendidikan mana yang hari ini kita terima, konsep pendidikan mana yang hari ini kita manut aja dengan konsep pendidikan itu, maka itu artinya kita ridho dengan konsep itu. Yang kedua, istilah yang harus ada pada orang yang ridho. Saya ridho. Nah, salah satu istilah yang kedua adalah memilih atau mengoreksi. Ya, saya langsung menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia saja. Bahasa Arab tadi sudah ya. Nah, kalau kita telah memilih satu jalan, kalau kita telah memilih satu barang, kita pilih nih jalan. Ini ada 2 jalan nih, tapi saya pilih jalan kanan. Maka itu artinya kita telah ridho dengan jalan yang kita pilih. Kita telah ridho dengan jalan yang kita pilih, yaitu jalan yang ke kanan. Mengapa sih kita memilih jalan yang ke kanan? Mengapa kita ridho dengan jalan yang ke kanan? Boleh jadi diantaranya karena jalan itu adalah jalan yang kita anggap paling baik. Boleh jadi jalan itu kita anggap menjadi jalan yang paling benar, paling baik. Makanya kita pilih. Maka untuk membuktikan, untuk menunjukkan mana yang membuat dia ridho, apa yang membuat dia ridho, buktinya adalah apa yang dia pilih. Apa yang dia pilih. Ini ada konsep pendidikan Barat. Ini ada konsep pendidikan Islam. Mana yang dipilih, maka itu yang dia ridhoi. Ini ada konsep pendidikan Eropa. Ini ada konsep pendidikan Sirah Nabawiyah. Mana yang dipilih? Nah, itu yang menunjukkan bahwa dia ridho. Kalau dia lebih ridho dengan konsep pendidikan Eropa, maka pasti dia akan memilih konsep pendidikan itu. Oke? Yang ketiga, menyengaja melakukan sesuatu tanpa paksaan. Ini istilah-istilah yang harus ada pada orang yang ridho. Orang ridho itu gak boleh dipaksa. Orang ridho itu melakukan sesuatu kalau kebalikan dari tidak dipaksa itu rela. Iya, bahasa Indonesianya ridho itu kan mirip dengan rela. Orang yang ridho itu melakukan apapun itu gak dipaksa. Bukan karena dipaksa, tapi atas dasar kerelaan. Jadi kalau orang itu melakukan atas dasar keterpaksaan, apalagi al-karohiyah atau kebencian, maka dia bukan orang yang ridho. Dia menghafal Quran tapi seakan seperti terpaksa. Dia membaca Sirah Nabawiyah tapi seakan seperti dipaksa. Nah, maka dia bukan orang yang ridho. Maka dia bukan orang yang mardiyah, orang yang diridhoi, orang yang ridho. Kenapa? Karena dia membaca Sirah Nabawiyahnya dengan terpaksa. Karena dia melakukan sesuatu itu dengan dasar keterpaksaan, dipaksa oleh ustaz. Nah, gitu. Dia menghafal Quran karena dasar terpaksa, dipaksa oleh ustaz, dihukum kalau enggak menghafal. Nah, maka dia enggak ridho, maka dia bukti bahwa dia tidak ridho dengan menghafal Quran. Dia lebih ridho main, dia lebih ridho tidur-tiduran. Yang keempat,
1, 2, 3, 4. Yang keempat, istilah ridho yang harus istilah ataupun kata yang harus ada pada orang yang ridho adalah senang hati, tenang hati, senang hati, tenang hati, gembira hati, tentram jiwa. Tenang, senang, gembira, tentram. Itulah istilah-istilah yang harus ada pada diri orang yang ridho. Orang yang menerima sesuatu, orang yang mengerjakan sesuatu, orang yang mengatakan sesuatu dengan senang hati, dengan hati yang tenang, dengan hati yang gembira, dengan jiwa yang gembira, maka itu artinya dia telah ridho. Artinya dia telah ridho dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia kerjakan, dengan apa yang dia katakan. Ya. Kalau dia melakukan sesuatu senang hati itu, walaupun berat. Senang menghafal Quran walaupun berat, senang membaca sirah nabawiyah walaupun berat. Nah, berarti dia orang yang ridho. Senang, kok rasanya senang ya membaca Quran, senang gitu, tapi walaupun nggak hafal-hafal gitu, dibaca berulang kali nggak hafal, tapi senang aja gitu. Nah, dia berarti orang yang ridho dengan menghafal Quran. Dia orang yang ringan menghafal Quran, orang yang ridho menghafal Quran. Karena ada rasa senang, ada rasa gembira, ada rasa senang menghafal Quran. Lalu berikutnya yang ke berapa ini? Yang keenam berarti. Kelima. Yang kelima, ada kehendak untuk memberikan balasan kebaikan. Jadi orang yang ridho, ada orang yang ridho itu adalah orang yang memiliki kehendak, memiliki kemauan, memiliki keinginan untuk memberikan balasan kebaikan, untuk memberikan balasan kebaikan. Itu orang yang ridho. Orang yang telah ridho pasti akan memberikan balasan kebaikan bagi orang yang diridhoi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada hambanya, maka Allah akan memberikan ampunan seperti dalam ayat, saya cepat saja, dalam ayat 20 surat 57, Allah akan memberikan surga kepada orang yang diridhoi, seperti dalam surat 9 ayat 72. Allah akan memberikan istri. Allah akan memberikan istri kepada orang yang Allah ridhoi, seperti di dalam surat 3 ayat 15. Nah, antum ingin punya istri? Ingin punya istri? Nah, minta ridho Allah. Nanti Allah kasih. Nanti Allah kasih. Ini langsung loh dalam ayatnya. Silakan buka ayat 3 surat 3 ayat 15. Jadi ya Masya Allah, para ulama itu memberikan pengertian terhadap makna-makna ini memang tepat gitu ya. Ya namanya ulama ya. Kemudian istilah berikutnya yang harus ada pada orang yang ridho, nggak mengeluh. Berikutnya ya, yang ke-6, tidak mengeluh, tidak membenci. Tidak mengeluh apalagi membenci. Orang yang ridho itu juga tidak ada kata mengeluh. Jadi pekerjaan apapun yang dilakukan itu, walaupun berat, dia nggak mengeluh. Tadi itu membaca Quran walaupun berat itu nggak mengeluh. Ini kalau saya andaikan ini batu, saya lempar gitu. Itu kan mengeluh. Ada kebencian. Gara-gara apa? Menghafal, nggak hafal-hafal,
mengulang nggak lancar-lancar. Jadi kalau ada orang yang menghafal Quran mengeluh, berarti dia nggak ridho dengan menghafal Quran. Ya, apalagi disertai dengan kebencian. Mau lagi menghafal Quran, nggak mau lagi datang ke Quran. Itu berarti dia tidak ridho dengan menghafal Al-Quran. Yang keberapa lagi? Yang ke-7 ya. Merasa cukup. Orang yang ridho itu merasa cukup dan puas, serta tidak menginginkan selainnya. Dia sudah merasa cukup. Dia sudah merasa puas dan tidak lagi mau yang lain. Jadi kalau kita membeli HP Sony Ericsson misalnya, kemudian misalnya di konter HP itu ada beberapa ada beberapa merek, ada Sony, ada Samsung, ada Apple, ada berarti hari ini ada Xiaomi dan sebagainya itu. Lalu ketika kita pilih dan kita puas dengan ini, dengan apa yang kita pilih, kita puas, kita merasa cukup, nggak butuh dengan HP yang lain, maka kita sudah ridho dengan HP itu. Kita sudah ridho, nggak mau lagi, dan tidak butuh lagi dengan yang lain. Saya nggak butuh lagi dengan yang lain. Itu menunjukkan bahwa kita ridho. Teman-teman yang benar, maka mengapa ada seorang muslim masih melirik, apalagi tertarik dengan pendidikan barat, masih melirik, apalagi tertarik dengan pendidikan Eropa, padahal dia punya konsep pendidikan yang paling ideal, yaitu pendidikan Quran dan pendidikan Nabawiyah. Itu karena dia belum merasa cukup dengan Quran. Itu karena dia belum merasa puas dengan Quran. Itu karena dia masih menginginkan lagi konsep yang lain selain Quran. Ya, ada seorang muslim masih ngotot-ngotot, masih ngorek-ngorek, masih melirik-melirik gitu dengan konsep barat, dengan konsep Jepang, dengan konsep Finlandia. Padahal dia sudah punya konsep yang terbaik. Padahal dia sudah punya konsep yang paling mahal. Kok masih aja mata ini jelalatan, nah gitu. Kok masih aja mata ini jelalatan ke Eropa, jelalatan ke Jepang? Itu artinya kita belum merasa puas memang dengan konsep Quran, dengan konsep Islam, dengan konsep Barat, dengan konsep Nabawi. Kita masih pingin lagi, masih menginginkan konsep yang lain. Berarti dia belum ridho dengan konsep Islam, dengan konsep Quran, dengan konsep Nabawi. Belum ridho, ya. Ya belum ridho dengan konsep Islam. Ya, Masya Allah. Atau sebaliknya, mengapa ada seorang muslim dia tidak tertarik sama sekali dengan konsep pendidikan Islam ini udah nggak begitu lagi, ya. Masih banyak ada muslim nggak tertarik sama sekali dengan konsep pendidikan Nabawiyah, nggak tertarik dengan sirah Nabawiyah, malas-malasan membaca sirah Nabawiyah, nggak tertarik sama sekali. Itu sebabnya karena sudah merasa cukup sudah merasa puas dengan pendidikan kafir. Betul. Dia sudah merasa puas dengan pendidikan non sirah Nabawiyah. Dia sudah tidak lagi menginginkan sirah Nabawiyah. Dia sudah merasa puas. Buktinya apa? Malas-malasan membaca sirah, tidak ada semangat membaca sirah, apalagi Quran, apalagi Al-Quran. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, saya cukupkan sekian. Sebenarnya ada satu poin lagi, nanti kita bahas lagi insyaallah. Semoga kata ribuan ini, ya, kalau kita detailkan lebih dalam, ya mungkin nggak cukup sehari 2 hari. Ya, saya cukupkan. Semoga
bisa membawa manfaat dan memberikan banyak sekali solusi-solusi ataupun pencerahan dan semangat, terutama dalam kita meneliti lebih dalam, menseriusi lebih semangat lagi dua konsep besar dalam agama kita, yaitu konsep Al-Quran dan konsep Nabi kita Sirah Nabawiyah. Wallahu ta'ala bishawab. Mari kita masuki majelis tasbih.